Halo, selamat pagi Mas Alfian. Kita tunggu sampai 10 lewat 5 ya Mas ya. Oh, dari Mas Alfian ada yang mau ditanyakan dulu nggak Mas? Terkait progres atau yang lainnya? Suaranya belum ada Mas. Suaraku masuk nggak ya? Sebentar, cek. Mas Alfian suaranya belum ada. Punya aku juga. Jadi kalau belum ada yang ditanyakan, hari ini ada materi terkait POM. Oke, ini udah kelihatan belum Mas Alfian? Suaraku nggak masuk. Oh, oke Mas. Di suaraku ada ya? Untuk request technical interview itu nanti sama aku Mas. Ya, jadi nanti untuk jadwalnya ini terserah dari Mas Alfian bisanya kapan. Kalau di weekend aku bisa.
jam berapapun. Tapi kalau di weekday aku cuma bisa di jam 12 sampai jam 1 gitu. Mas Alfian mau jam berapa kira-kira di hari apa? Udah ngirimin kisi-kisinya belum ya? Oke, nanti interviewnya terkait dari kisi-kisi itu minggu depan boleh. Mau hari apa Mas Alfian? Satu minggu, Senin sampai Jumat aku bisa, tapi cuma sampai dari jam 12 sampai jam 1. Atau malam hari sih bisa. Nanti bisa diatur. Iya, sama jangan lupa di request juga yang ininya Mas ya. Coba aku liatin Mas Alfian. Eh, hmm, yang ini ya Mas ya, ujian kelulusan ini nanti bisa di ini submit lagi technical sama interviewnya. Hmm, nanti bisa WA aja lah kapan bisanya ya Mas ya. Oke, udah hari ini aku mau share terkait POM ya Mas ya. Mungkin Mas Alfian juga sudah pernah menerapkan juga. Coba ya aku cek di sini apakah Mas Alfian sudah ada tadi. Coba aku mau lihat dulu punya Mas Alfian ya. Untuk Cypress-nya itu di yang ini ya. Cypress-nya tuh di mana sih? Ini Cypress-nya ada nggak ya Mas? Aku lupa nih. Dulu itu.
Iya. Udah. Oke, ada ya. Ya, aku lanjut yang di materi terkait PLN. Oke. Karena ini di materi juga nggak ada, mungkin aku mau menambahkan sedikit terkait POM ini, biar nanti bisa diimplementasi kalau misal belum pernah mengimplementasikan terkait POM ini ya. Oke, halo Mbak Nisa, selamat datang ya. Hari ini materinya terkait POM. POM itu Page Object Model. Ini biasanya digunakan kalau kita untuk mengembangkan suatu automation test yang berbasis web. Ini bisa diterapkan di mana aja sih. Baik itu Cypress, di Catalan juga ya bisa menggunakan POM ini. Oke, di sini ada manfaat mengimplementasikan POM yang pertama itu meningkatkan produktivitas. POM memungkinkan pengujian yang lebih efisien dengan menghindari duplikasi kode dan memfasilitasi pengguna kembali komponen-komponen yang penting. Hal ini meningkatkan kecepatan pengujian dan membantu tim mencapai target pengiriman yang lebih cepat. Nah, biasanya kalau kita ada kayak komponen-komponen atau kode atau elemen yang sama, kita nggak usah mencari lagi, jadi tinggal mengambil aja dari elemennya itu. Misal dari elemen input nama, kita bikin aja namanya input name, terus nanti lokatornya tinggal dikasih aja. Lalu di sini ada peningkatan maintainable dengan membuat abstraksi antara lapisan UI dan logika pengujian, PLM meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode pengujian. Perubahan pada antarmuka pengguna tidak akan mengganggu skrip pengujian yang sudah ada. Nah, ini juga untuk maintenance ya, jadi lebih mudah. Misal nanti ada QA yang masuk, kita tinggal ngasih tahu aja nih, jadi kayak gampang dibacanya gitu untuk POM ini. Lalu selanjutnya di sini ada skalabilitas yang lebih baik. POM mendukung skalabilitas pengujian dengan memberikan penambahan skenario pengujian baru secara modular tanpa mengganggu skrip yang sudah ada. Hal ini memudahkan pengembang dan perbedaan suite pengujian yang kompleks. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi kalau misal nanti ada tim dari QA baru, dia tinggal menambahkan aja, jadi nggak mengganggu dari skrip yang udah dibuat sebelumnya. Di sini ada struktur dasar POM. Yang pertama, page object. Inti dari POM adalah page object, objek yang mewakili halaman web dan menyediakan metode untuk berinteraksi dengannya. Nah, page object ini biasanya berisi kayak objek-objek dari register, dari login, dari input data, misal gitu. So, di sini ada lokator. Lokator ini seperti elemennya. Ini untuk mengambil kode-kodenya ya. Jadi disimpan sendiri, lokator sendiri, page object sendiri. Kalau di sini ada metode, page object juga memiliki metode yaitu fungsi-fungsi yang memungkinkan interaksi dengan elemen-elemen web seperti mengisi form, mengklik tombol, atau memvalidasi teks. Nah, selanjutnya ini ada organisasi struktur POM biasanya diatur dalam direktori terpisah dengan setiap halaman web diwakili oleh satu file page object. Hmm. Nah, di sini untuk membuat page object, yang pertama yaitu mengidentifikasi halaman, mulai dengan mengidentifikasi halaman-halaman utama dalam aplikasi web yang akan diuji. Setiap halaman harus menjadi objek terpisah dalam struktur form. Oke, yang kedua ini membuat kelas page object. Buat kelas untuk setiap halaman yang akan berisi elemen, fungsi, dan logika yang terkait dengan halaman tersebut. Lalu yang ketiga, mendefinisikan elemen web. Di sini dalam kelas page object, mendefinisikan semua halaman web yang akan berinteraksi dalam proses pengujian, seperti tombol input, drop-down, dan lainnya. Jadi setiap elemennya itu nanti akan dipisah-pisah apakah elemennya punya si login,
punya si register itu nanti akan dipisah-pisah di sini. Lalu selanjutnya, di sini mengakses page object dalam test case. Yang pertama ini ada instansiasi page object, lalu yang kedua di sini ada penggunaan metode page object, lalu yang ketiga ada pemisahan tanggung jawabnya. Oke, untuk instansi page object di sini di dalam test case kita perlu membuat instansi dari page object yang akan digunakan. Ini bukan kita untuk mengakses dan berinteraksi dengan elemen-elemen pada halaman web. Hal yang kedua ini penggunaan metode page object setelah instansiasi kita dapat memanggil metode-metode yang ada di dalam page object untuk melakukan aksi seperti klik, input, teks, validasi. Nah, ini nanti tinggal diambil aja kalau misal ada fungsi lain. Jadi kita nggak perlu membuat lagi objek-objeknya. Lalu ada pemisahan tanggung jawab. Di sini dengan menggunakan page object, kita dapat memisahkan logika bisnis dan interaksi dengan UI dari test case-nya. Ini membuat kode menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Lalu selanjutnya ada interaksi dengan web elemen. Yang pertama ini adalah seleksi, menggunakan metode seleksi yang tepat untuk menemukan elemennya. Yang kedua ini ada aksi, melakukan berbagai macam interaksi seperti klik, isi teks, over, dan lainnya. Yang ketiga ada verifikasi, memastikan bahwa interaksi telah berhasil dilakukan. Nah, ini juga penting ya, verifikasi setiap kali kita melakukan testing, test case, kita harus ada verifikasinya. Apakah tes ini udah sesuai dengan ekspektasinya atau belum. Interaksi dengan web elemen adalah inti dari pengujian end-to-end. Kita harus memastikan dapat memilih elemen dengan tepat, melakukan berbagai macam aksi seperti klik, mengisi teks, melakukan hover, dan lainnya, serta memverifikasi bahwa interaksi tersebut berjalan dengan benar. Di sini ada validasi dan assertion. Yang pertama, validasi hasil output, memastikan bahwa fitur atau komponen berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah, yang kedua, assertion, memeriksa apakah kondisi atau hasil pengujian sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga ini penanganan kegagalan, menangani dan melaporkan kegagalan pengujian dengan deskripsi yang jelas. Oke, selanjutnya ada pengelolaan lokator atau elemen-elemen yang akan dicari ya kode-kodenya. Yang pertama ada identifikasi, menentukan lokator yang unik dan stabil untuk setiap elemen pada halaman. Ini kalau bisa elemennya itu bersifatnya dinamis ya, statis, sorry. Jangan yang dinamis. Jadi kalau bisa tunggal gitu. Terus abstraksi, bungkus lokator dalam fungsi-fungsi untuk memudahkan pengguna. Lalu organisasi, kelompokkan lokator berdasarkan konteks halaman di dalam file-file page object. Nah, ini lokatornya juga nanti dipisah-pisah. Misal ini lokator khusus untuk login, nanti lokator khusus untuk register. Tapi kalau misal ada di antara keduanya, ini bisa menggunakan bersama. Tuh. Ini selanjutnya ada skenario pengujian dengan POM. Yang pertama, mengidentifikasi halaman-halaman utama. Tentukan halaman-halaman kunci dalam aplikasi web yang akan diuji seperti halaman login, beranda, dan halaman keranjang belanja. Selanjutnya, mendefinisikan page object, buat kelas-kelas page object untuk setiap halaman yang teridentifikasi lengkap dengan metode-metode untuk berinteraksi dengan elemen di dalamnya. Nah, ini kalau udah mengidentifikasi, lalu membuat page object, membuat kelas-kelasnya, lalu yang ketiga membuat skenario, skenario yang akan diuji, ini contohnya seperti login, navigasi, pembelian, dan lainnya. Lalu yang keempat ada implementasi dari skenario uji yang di atas, menulis tes-tes automation menggunakan Cypress, memanfaatkan page object untuk berinteraksi dengan elemen-elemen pada halaman web. Lalu yang terakhir, melakukan validasi dan assertion. Ini menambahkan validasi dan asertasi yang sesuai pada setiap tahap pengujian. Oke, selanjutnya yaitu mempraktekkan ya. Paling di sini aku cuma ini ya, di capture-capture aja yang udah dilakukan.
Oke, yang pertama ini struktur directory untuk POM. Nah, biasanya kan kita misal bikin nih yarn init. Terus nanti kan akan tampil di sininya. Ada komennya. Terus dilakukan untuk install dari Cypress-nya. Nanti akan muncul seperti package-nya itu ada package-package-nya. Lalu kalau udah nanti dilakukan running ya. Running untuk memunculkan dari end-to-end-nya yang di sini. Nah, di sini misal di sini bikin untuk test case-nya itu register. Nah, ini untuk test case-nya register spec.js. Ini kurang say. Harusnya spec say.js. Lalu di sini untuk POM, ini ada pertama ada page object di sini. Lalu di sini untuk regis page-nya ditulis regis page.js. Ini juga masih kurang, harusnya ada register locator untuk menyimpan lokator-lokator di registernya. Terus di ini ada base.js ini untuk menyimpan URL. Lalu ada static data. Ini data-data yang akan dimasukkan kayak email, password, dan lainnya dimasukkan ke khusus static data. Nah, ini ada common function, ini tambahan ya randomize. Ini kalau misal ada data yang harus diisi random. Oke, selanjutnya di sini membuat objek halaman. Ini yang masih biasa ya, yang pertama belum menggunakan POM biasanya seperti ini. Ini lokatornya masih di dalam objeknya. Nah, ini biasanya disebutnya tuh hardcode ya. Jadi kalau bisa tuh untuk lokator, terus untuk inputan seperti ini, jadi disamarkan namanya biar nggak hardcode. Hmm. Lalu di sini nah, ini udah menggunakan objek halaman, jadi di sini tinggal manggil aja ya menggunakan import login page. Ini misal login, atau yang tadi berarti register ya. Dari, nah ini tinggal ditulis aja penyimpanannya di mana tadi di support page object login page. Dan untuk melakukan describe-nya sama, tinggal manggil aja di sini valid user, valid password. Nah, harusnya nih di dalamnya valid user ini udah disimpan di dalam static data yang tadi. Tuh. Nah, ini untuk lokatornya, visit, field username, ini juga udah disimpan dalam lokator. Jadi tinggal manggil-manggil saja. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita tinggal manggil dari apa yang udah disimpan tadi. Oke. Mungkin cukup sekian untuk materi POM-nya. Nanti mungkin teman-teman bisa diimplementasikan ya kalau misal yang belum menggunakan POM. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, gimana Mbak Gita? Mau tanya, kalau untuk testing di Cypress tuh bisa apa namanya masuk dalam misalnya sekali di script itu kan jatuhnya kayak test sheet ya. Terus Mm-mm. yang itu kan test case dalam blok yang di test sheet di Skype itu kan. Mm-mm. Kalau dalam case yang udah pernah saya kerjain atau lagi saya kerjain kan misalnya di test case pertama nih, dia udah login tuh. Terus Mm-mm. ngetes login nih. Terus saya bikin test case kedua adalah logout. Nah, untuk yang kerjain logout itu kan saya mesti login dulu ya. Oh. Nah, itu di test case kedua saya mesti masukin script loginnya lagi gitu. Jadi jatuhnya kayak pengulangan di script test case yang pertama. Nah, itu gimana ya? Bisa nggak sih kayak nggak perlu login berulang-ulang kali dalam satu test sheet yang describe untuk test case di bawahnya? Bisa sih Mbak, bisa yang pakai itu. Jadi kita nggak usah manggil login-loginnya lagi. Pakai apa, Kak? Maaf.
pakai yang it. Jadi nanti tinggal manggil dari test case yang login itu. Jadi nggak usah bikin lagi ulang script untuk loginnya. Iya, tapi maksudnya bukan lebih ke pengulangan skripnya sih, lebih ke execution loginnya gitu. Bisa nggak kayak Oh. istilahnya Jadi apa ya? nggak usah Kayak udah manggil masuk ke login dalam gitu. satu sesi gitu loh, Kak. Kalau itu berarti berarti maksudnya Mbak kita tuh nggak usah login gitu, nggak usah ada login, Iya, jadi langsung intinya ada gitu fungsi sih. logout. Oh, kalau Mm-mm, itu sih kayaknya memang nggak bisa sih. Kan kalau aplikasi memang kita harus login dulu ya. jadi setiap Atau test case misal, tuh emang jatuhnya dia akan apa ya, create new session jatuhnya gitu ya. ya betul. Kecuali kalau misal webnya itu session yang nggak habis-habis, kita tinggal manggil aja pas di halaman logout itu kalau bisa ya kayak gitu sih paling. Di gimana, Kak? Kalau misal webnya itu sessionnya nggak habis, biasanya kan kalau kita udah login, nanti kalau kita mau masuk lagi kan berarti otomatis kita harus login. Nah, biasanya ada web Mm-mm. yang nggak usah login nih, sesinya tuh panjang gitu. Jadi tinggal manggil aja URL untuk yang di bagian logout. Jadi kita langsung logout gitu aja. Kalau misal ada ya web yang seperti itu. Kalau dari yang saya udah coba untuk Cypress di browser yang disupport yang kebetulan ada di laptop saya sih nggak ada sih Kak. Maksudnya setiap saya create new test case apa yang test case itu pasti dia akan nge-create new session gitu. Nah, Hmm. masalahnya login yang dipakai ini kebetulan konteksnya ngomongin kerjaan sih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu loginnya tuh pakai CAPTCHA. Nah, Oh, itu iya. jadi saya masih belum nemu sih gimana caranya nge-skip CAPTCHA. Emang sebenarnya agak almost impossible sih buat nge-skip CAPTCHA karena kan gunanya untuk biar nggak ada bot ya. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi yang saya lakuin lebih ke apa manual gitu. Jadi saya pakai script pause. Jadi selama dia nge-pause itu saya apa namanya Input sendiri. ngeklikin si captcha-nya. Heeh. Nah, tapi masalahnya yang saya perhatiin kalau captcha yang kalau kita buka browser biasa itu paling cuman ngeklik dua maksimum tiga gambar tuh udah langsung verify. Tapi kalau di pakai Cypress itu tuh bisa sampai 10 kali klik Kak dan itu takes time banget kan. Ya, jadi ribetnya gitu setiap saya udah bikin banyak test case, itu kan mesti harus ada, mesti emang mesti login dulu kan buat nge-tes fitur di dalam setelah loginnya. Nah, itu PR aduh ini harus ngetuk si captcha-nya lagi dan itu apa namanya ya itu lama di situ sih gitu. Buat Hmm. sebenarnya kalau baca-baca katanya minta untuk dimatiin kan si captcha-nya. Nah, Iya, itu betul. kebetulan not possible sih untuk development saat ini untuk Hmm. di take out si captcha-nya. Tapi kan itu masih Gitu. kayak di develop. Jadi nggak apa-apa sih harusnya captcha-nya dimatikan dulu. Iya, tapi sama PM-nya nggak boleh, Kak. Oh, Gitu. mhm. Jadi emang menyulitkan sih. Berarti yang nggak bisa di automation sih kalau gitu biasanya. Karena kita Cuman ya harus oke masih mungkin kayak input manual juga kan. Berarti kan masih belum bisa tuh harusnya. iya kayak kalau kayak gitu nyatanya bukan fully automation sih. Jadi untuk yang dalam satu session gitu nggak perlu nge-create new session emang nggak bisa ya Kak ya? Mm-mm. Iya, nggak bisa sih. Hmm, Hmm. sama ini sih Kak, apa sih namanya kalau login itu kan di beberapa case kita bisa pakai SSL login, misalnya login with Google atau login with apa namanya Facebook gitu ya. Nah Mm-mm. kalau kayak gitu, jatuhnya kayak buka tab baru, Mm-mm. ya nggak sih Kak? Kalau kayak gitu, nah itu possible nggak sih Kak dengan Cypress?
Bisa aja. Itu apakah perlu bikin satu tes case sendiri untuk si apa coba login dengan Google-nya gitu ya? Misal dia tuh satu URL sama atau beda, Mbak? Beda URL jatuhnya. Oh, beda URL. Harusnya bisa sih. Hmm, oke oke oke. Mm-mm. Ya, soalnya oh sama ini sih Kak, misalnya register nih, terus Mm-mm. udah klik submit, terus biasanya tuh kan kayak kita minta konfirmasi by email ya. Mm-mm. Konfirmasi by email berarti kan ngirim email tuh kita kayak mesti ngeklik link di dalam email itu gitu. Nah, Mm-mm. flow kayak gitu juga possible kah dengan Cypress Kak? Kalau mau dites juga nggak apa-apa sih harusnya ya. Tapi biasanya kalau terkait udah masuk ke email paling Hah? mm, kalau aku biasanya sih nggak Iya. di automation yang di bagian itu emailnya. Hmm, Harus gitu masuk ya. email sendiri gitu ya maksudnya ya Mbak ya. Iya, Untuk soalnya. itu Iya, sih mikir gitu enggak sih. sih paling. Soalnya kalau ketika klik link eh, apa validasi yang di email itu kan sebenarnya kita bisa bikin beberapa case juga kan kayak misalnya linknya udah expired nih Iya. gitu. Terus kalau misalnya linknya expired nanti dibawa ke screen yang kayak gimana itu kan juga mesti dites kan yang kayak gitu. Nah kayak Mm-mm. saya wonder sih kalau kalau yang flow kayak gitu tuh apakah bisa di automate juga tuh. Berarti agak susah ya. Hmm. Iya sih, paling kalau masih di web yang utama sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah di email, misal verify yang di email, biasanya sih kalau Hmm, aku nggak. gitu. Oke Kak. Hmm. Paling nanya itu dulu sih dari saya Kak. Hmm. Buat yang Siap. tugas di work masih in progress gitu. Mm-mm. Thank you Kak Oke, Faiz. sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang Mbak Nisa juga masih Cypress ya. Nanti bisa diimplement juga ya Mbak ya untuk POM-nya. Oke, oke. Masih ada lagi nggak Mbak Nisa, Mas Alfian? Tadi ada chat ya. Oke, oke. Oke, kalau udah cukup, kita akhiri dulu ya untuk live mentoring hari ini. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung japri aja atau mau live mentoring one on one juga boleh. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir, Mas Alfian, Mbak Nisa, Mbak Gita. Semoga kita disehatkan selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh. Kak. Yuk, Sih Kak. ya sama-sama.
Utama.